Alhamdulillah, di penghujung acara mudah-mudahan insyaallah semakin berkah sambil kita menunggu masuknya waktu zuhur. Sebelum kita bacakan kalam Habib, Syekhan ingin mengingatkan diri saya sendiri dan seluruh keluarga Al-Habib Ja'far dari semua yang diterangkan. Maka pertama yang diambil kesimpulan, khususnya keluarga dan seluruh alawiyin dan kaum muslimin, jangan ada yang keluar dari jalurnya datuknya kalau ingin selamat. Jangan merasa Anda lebih hebat atau lebih luas ilmunya. Kenali diri kamu bahwa kamu ibarat orang yang buta perlu dituntun. Kalau Anda buta, nggak merasa buta, sok tahu jalan, akhirnya kamu celaka. Yang salah diri kamu. Salafnya kamu nuntun untuk sampai ke surga. Salafnya kamu nuntun untuk supaya sampai di jalan yang diridhoi oleh orang tua, diridhoi oleh Nabi. Karena itu jangan sekali-kali kamu merasa hebat, nggak mau dituntun sama datuknya sendiri, nggak mau dituntun sama salafnya sendiri. Akhirnya kamu celaka, kamu yang salah kamu sendiri. Pertama. Kedua, kemuliaan salafnya kamu bukan karena duitnya mereka. Kemuliaan salafnya kamu bukan karena mobilnya, bukan karena tanahnya, bukan karena pabriknya, tapi karena ilmunya dan istiqamahnya. Kita ini menghadiri haulnya Al-Habib Ja'far. Kenapa? Karena hafal Quran, istiqomahnya dalam baca Al-Quran tinggi. Bukan karena Habib Ja'far nih duitnya miliatan. Bukan karena Habib Ja'far nih pangkatnya tinggi dalam urusan duniawi, bukan. Karena itu jangan sampai kemuliaan ini berhenti sama kamu. Alim bin alim bin alim bin alim sampai Nabi. Ke ente bukan alim, ahli bahasa Inggris, ahli Mandarin, ahli itu. Berhentinya ini karena kamu nantinya kamu turunkan kepada anak turunan kamu itu bukan kemuliaan tapi kehinaan. La ya ikhwani, teruskan nih kemuliaan. Bentuk, ayo kita bentuk sekarang anak cucu kita menjadi hufadzul Quran. Nih anak cucunya ini, bentuk mereka itu menjadi hafal Al-Quran seperti datuk kamu. Tadi Al-Habib Husain bin Abdullah menceritakan kepada Al-Fagir, putra Al-Habib Ja'far ada yang namanya Husain di Mekah. Menceritakan ketika Habib Ja'far di Mekah, tinggal ada di kota Mekah saat itu, setiap hari i'tikaf ada di Masjidil Haram, setiap tiang dihatamkan Al-Quran. Setiap tiang dihatamkan Al-Quran. Kemudian beliau juga menceritakan Habib Ja'far itu pernah tinggal di Surabaya, di Nyampulungan. Juga Al-Habib Abdul Qadir Bilfaqih guru ada di Madrasah Al-Khairiyah Surabaya. Ketika dua sosok ini tinggal di Surabaya, Al-Habib Abdul Qadir Bilfaqih waktu itu perlu kitab Gutul Gulub karangan Abu Talib Al-Makki. Datang ke rumah, ngomong sama Habib Ja'far, ya Habib, Anda punya nggak kitab, Anda punya Gutul Gulub nggak? Gutul Gulub itu kalau dibahasakan makanan hati. Punya? Boleh nggak aku pinjam atau membaca dengan Anda? Boleh. Nanti malam makan di rumah, nanti saya kasih Gutul Gulub.
Datang nih Habib Abdul Qadir Bilfaqih, makan ada di situ. Setelah sholat isya di masjid, datang situ makan di situ. Setelah itu gutul gulubnya mana Habib? Ntar masuk ke dalam, bawa Al-Quran. Habib Ja'far ini bawa ini, kata Habib Qadir, loh kok ini? Kata, iya itu gutul gulub. Kata, ini gutul gulub beneran nih, obat ini makanan hati bener nih, kata dia. Bukan itu makanan hati. Iya kata. Ini gambaran kepada kita. Ini sementara kita ini semuanya ini jangan-jangan hatinya udah kelaparan kita ini. Nggak pernah kita kasih gutul gulub hati kita. Bahkan anak-anak kita juga begitu. Kalau kita buka kulkas, semuanya buah-buahan bergizi ada di situ. Makanan macam-macam. Tapi gutul gulub nggak ada kita sediakan di rumah kita. Anak kita 24 jam nggak baca Quran, nggak pernah bingung orang tuanya. Ini Quran diturunkan kepada siapa ya ikhwani? Datuk Anda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kok orang yang ahli baca Quran kemudian kita sia-siakan begitu, tidak membaca Al-Qur'anul Karim. Karena itu hal ini pulang, ayo kita terapkan. Kita hidupkan lagi Al-Qur'an di rumah kita. Kita dorong anak-anak kita menjadi hafadzul Quran. Enggak ada ruginya. Eman ente. Eman kalau anaknya enggak ngapalkan Quran. Pingin anaknya jadi apa ente? Profesor yang kalau mati dia tidak membawa Al-Quran. Di dalam kubur nanti yang ditanyani bukan pangkatnya kamu, apa kitab sucinya kamu. Quran enggak dibaca anak-anak sama anak kita ya ikhwani. Kemudian yang terakhir untuk anak cucu Habib Ja'far dan kita semuanya, untuk kita semuanya, bahwa jadilah orang tua yang selalu menceritakan salafnya kepada anaknya, sehingga anaknya tadi itu cenderung ingin seperti salafnya. Kita nggak pernah ceritakan ya ikhwan, ngawur yang kita ceritakan. Orang politik, pemain sepak bola, ini kira-kira gambarkan apa? Walidi tidak muta'alliq dengan salaf. Abahnya anak adalah orang yang gemar sepak bola dan seterusnya. Karena itu ayo kita berubah dalam kehidupan ini. Kita jadikan contoh bahwa kita adalah cinta dengan salaf, dan kita cintakan salaf kita kepada anak-anak kita. Saya ingin membawakan kalamnya Habib Syekhan untuk kita menjadi oleh-oleh ketika kita pulang dari acara hall ini. Qala nafa'allah bih wa alaikum bil khumul wadh-dhubul wa adamis syuhrati wal ightirar bil fanil mardul wa dzalika min adamil ugul wa idkhalil fudul wassalama fid dunya wal akhirah fi siratis salihin al khamilin wasadatina al arifin al muqtadina bi sayyidil mursalin wa sahabatihi wat tabi'in ka Uwaisil Garani wa ghairihi alladhina irtadaw al khumul lamma ala maqamuh nafara min hubbil mal wal jah wa ma'rifatun nas ra'aha guyud wa lamma kassar guyuduh balagh maqsuduh wa safa qalbuh wa araf rabbuh. Beliau berkata, penting untuk para dai, ustadz-ustadz yang sering tampil, hendaknya kamu selalu berusaha untuk menjadi orang yang tertutup dengan pakaian yang sederhana dan tidak selalu menjadi orang yang tampil-tampil terus. Jangan tertipu dengan dunia yang terhina ini. Itu semuanya jika kamu lakukan, maka itu pertanda kamu bukan orang yang cerdas. Itu semuanya adalah fudul, satu hal yang kurang berharga dalam kehidupan saudara.
kesibukan-kesibukan yang justru akan membuat kamu semakin susah hidupnya. Tahukah jalur selamat dunia sampai akhirat? Yaitu mengikuti jejak salafus saleh. Salafus saleh bagaimana? Yang al-khamilin, yang mereka tadi itu tidak ambisi dan gila ketenaran. Mereka para sadah al-arifin, mereka orang-orang mengikuti jejak Sayyidil Mursalin dan para sahabatnya dan para tabi'in. Coba kamu lihat bagaimana Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani atau yang semisal Uwais Al-Qarani, mereka ridho dengan tidak dikenal sama orang. Malah beliau bukan dikenal al-imam, al-allamah atau fulan, tapi dikenal al-majnun, orang gila. Sebenarnya yang pantas disebut al-majnun kita, saudara. Kita kalau disebut al-majnun kita marah, padahal lebih pantas Uwais Al-Qarani dibilang al-majnun, senyum. Kenapa? Alhamdulillah, berarti kita sudah selamat, nggak dikenal sama orang. Ketika tinggi magam dia semakin lari daripada cinta harta dan cinta ketenaran. Ma'rifatun nas ra'aha guyud. Dikenal oleh manusia, mereka menilai adalah seperti belenggu. Kalau sudah terlepas belenggu, berarti dia mencapai maksud dan cita-citanya dengan mudah. Disitulah akan bersih hati, nggak ada kepura-puraan. Dan di situ dia akan mengenal kepada Tuhannya. Kita ini kadang-kadang tampilnya pura-pura sih. Kostum. Tahu anak kecil nggak? Dia pakai kostum Superman, dia seperti Superman, padahal anak kecil. Main-main. Kita juga begitu. Kita pakai pakaian begini, udah seperti merasa seperti di foto. Itu alim-alim, wali-wali itu seperti begini nih. Dia mengaku dirinya seperti aulia, seperti datuk-datuknya. Kostum ente seperti anak kecil pakai pakaian Superman, nggak tahu diri. Kenali diri kamu. Karena itu jangan kepingin tenar. Akhirnya kamu mengaku seperti orang-orang yang hebat. Kalau sudah kamu kenal diri kamu, bersih hati kamu, nggak ada sombong, nggak ada ujub. Kalau udah begitu, baru kamu akan kenal kepada Tuhan kamu. Poin pertama. Satu lagi. Setelah itu adzan. Setelah adzan kita sholat duhur, kita baca doa wahbah dan sholat duhur. Sebelum sholat duhur atau setelah sholat duhur, kita adakan sholat ghaib untuk Al-Habib Idrus bin Sumaid yang mati dalam keadaan mulia, saudara. Mati dalam keadaan sholat hari Jumat dan dibunuh oleh pembenci Ahlul Bait. Karena itu kita sholatin nanti supaya dapat barakah beliau. Wa qala radhiyallahu anhu, "Alaikum bi ta'limi auladikum wa nisaikum wa abidikum fil adab wal qanaa'ah waz zuhud. Wa 'arrifuhum huquqallah wad daral akhirah. Wa mata 'arafu huquqallah 'arafu huquqa abaihim. Was-sa'i 'alal khair kafa'ilih. Yahsul lil aba'i al-ajr was thawab mudha'af." Wajib bagi kamu ngajari anak-anak kamu, ngajari istri kamu, ngajari pegawai-pegawai kamu. Kalau bahasa sekarang, kalau dulu budak-budak kamu. Oh, udah berarti sudah adzan. Kita tunggu adzan, setelah itu doa wahbah.